Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Cuman BC Channel. Di sini gue akan sharing ataupun berbagi tutorial tentang pembuatan tempel coklat ataupun garis coklat. Di sini saya menyediakan dua coklat, ini coklat cair teman-teman ya, untuk jejaknya ataupun untuk garisnya. Dan saya menyiapkan lagi yang satunya lagi coklat yang sedikit lebih kental. Teman-teman bisa bedakan ya teman-teman ya, yang tadi sedikit bening gitu kan, dan ini agak kusam. Jangan lupa teman-teman ikat terlebih dahulu sebelum memakaikan untuk krem itu pun coklat gitu kan, mencegah belepotan gitu, dan hasilnya ya teman-teman enak cara pakainya gitu kan, nggak takut tumpah, nggak takut apa gitu, karena sudah diikat gitu. Nah di sini kita potong lalu kita tuangkan ke kertas ya teman-teman. Tuangkan merata, jangan di satu titik ya teman-teman. Lalu kita ratakan pakai spatula teman-teman ya. Nah di sini pertama-tama teman-teman ratakan terlebih dahulu, jangan sampai lewat kertasnya. Nah habis ini lewatin sampai kertas, lewatin pertama, jangan lewatin kertas. Yang habis misalnya udah rata semua, langsung teman-teman si coklatnya ngelewati kertas. Kenapa gitu kan? Itu si meja kotor itu ada fungsinya teman-teman ya. Jadi apabila teman-teman coklatnya nggak ngelewatin kertas gitu kan, nah seperti ini, dia pasti akan nempel ke spatula teman-teman ya. Jadi si kertasnya ikut. Jadi lepasin terlebih dahulu, lewatin kertas supaya dia bisa jadi perekat juga ya untuk kertasnya. Apabila kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi sampai merata ya teman-teman. Jadi itu usahakan untuk pembuatan coklat di meja ataupun pakai kertas, lewatin terlebih dahulu. Kalau nggak mau ngelewatin, minimal teman-teman jangan sampai terlalu apa ya, terlalu banyak lewatnya gitu teman-teman. Nah di sini apabila teman-teman habis meratain, teman-teman bisa rapihin dengan spatula ya, dengan scrub ya teman-teman. Apabila spatula teman-teman nggak bisa, sebenarnya di sini spatula saya bisa dan keras, cukup keras ya. Jadi saya bisa pakai spatula, tapi apabila teman-teman nggak bisa pakai spatula, teman-teman bisa rapikan pakai scrub. Nah ini coklat yang saya siapkan yang cair tadi. Ini fungsinya untuk zigzag, untuk tulang ya teman-teman ya, untuk tulang, untuk motif juga bisa. Untuk tulang apa sih untuk tulang? Ya contohnya kayak kemarin saya jelaskan di tentang pembuatan garnish ceker bebek ya teman-teman, karena dia tinggi kali lebarnya itu tuh misalnya sepertiga dari tingginya. Kecuali teman-teman bikin coklat yang garnish yang kotak ya teman-teman, nggak pakai tulang nggak apa-apa, dia nggak bakal beko kalau beku. Kecuali kalau misalnya teman-teman bikin coklat yang tinggi seperti ini, misalnya coklat ini tuh kan tingginya 8 cm dan lebarnya 3 cm ataupun 2 cm setengah. Nah ini berarti lebar kali panjangnya itu nggak sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman bekuin ataupun coklatnya keras, ada kemungkinan dia bengkok gitu kan teman-teman. Nah untuk mencegah coklatnya bengkok dan coklatnya karena kita tipis, kita pakai tulang. Kita pakai penopang. Penopangnya seperti apa ya? Seperti kayak ini. Terus penopang gimana caranya? Penopang gitu tuh nggak menghalangi ataupun menutupi si garnish itu. Jadi si garnish itu nggak jelek, gitu kan? Karena penopang. Kita buat corak, gitu kan? Corak seperti ini, gitu kan, teman-teman. Jadi nggak satu garis doang, kita buat garis dua seperti ya, agar bisa corak jejak untuk penopang dan ada motifnya. Nah, cara pelepasannya teman-teman jangan langsung angkat dari ujung, tapi teman-teman belah dulu seperti ini ya teman-teman ya. Belah pakai scrub agar si coklatnya tidak patah, karena si coklatnya keras kecuali coklatnya masih basah gitu kan teman-teman ya. Jadi bersihkan terlebih dahulu sebelum teman-teman mengeksekusi ataupun memotong coklatnya. Biasakan si meja itu tuh rapih teman-teman ya.
ataupun si meja itu tuh nggak belepotan, ataupun si meja itu tuh nggak penuh gitu kan, temu apa, entah itu penuh krem, penuh coklat, penuh ya segala macam yang malahan teman-teman itu tuh nggak pakai gitu kan. Teman-teman misalnya teman-teman habis dekor, terus teman-teman langsung bikin coklat, si kremnya masih di meja, si meja putarnya masih di meja, si spatulanya yang masih di meja, padahal itu kita sudah pakai gitu kan, dan kita gak pakai lagi. Sekarang kita lagi buat garnish coklat. Usahakan teman-teman simpan terlebih dahulu alat-alat yang tidak terpakai di meja gitu kan. Jadi keluarkan alat-alat teman-teman, misalnya ada spatula bengkok, scrub untuk pembuatan coklat. Jadi memudahkan dan rapih kelihatannya teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi teman-teman, untuk pembuatan garnish usahakan diukur ya teman-teman ya. Jangan asal tembak ataupun asal potong ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi kalau melihat garis itu coklat yang tingginya simetris seperti jelek ya teman-teman ya. Teman-teman, masa sih teman-teman gak bisa membedakan gitu kan. Nah, cara pemotongan coklat seperti ini ya, cara pemotongan coklat di meja ini, teman-teman jangan pakai perut cutternya teman-teman ya, pakai punggung cutternya gitu teman-teman, untuk motong awal ya teman-teman. Fungsinya apa gitu kan? Fungsinya ada beberapa fungsi. Yang pertama, agar tidak berbahaya gitu kan teman-teman. Nah, pas kita potong kayak gini, kalau misalnya kita pakai perut cutter, takutnya kita lagi melamun atau lagi apapun itu, nah si tangan kita ngelewatin garis gitu kan, sedangkan cutter ini nempel ke penggaris gitu kan, karena kita mengukur. Nah, takutnya kita melukai diri kita sendiri gitu kan, mencederai kita sendiri. Jadi utamakanlah keamanan teman-teman ya. Jadi pakai punggung cutter untuk mencegah, meminimalisir gitu kan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan fungsi keduanya, kenapa kita pakai punggung cutter? Supaya tidak boros penggunaan cutter. Karena kenapa? Kalau kita pakai perut cutter terus, kalau misalnya kita pakai memotong perutnya ataupun yang tajamnya, si cutternya bisa cepat tumpul ya, karena bergesekan dengan keramik gitu kan, ataupun dengan stainless dengan meja itu sendiri. Jadi kita pakai punggung cutter. Nah, di sini kita habis potong 8 cm dan terus kita ukur 2,5 cm. Terus, Bang, ada pertanyaan, apa katanya nggak boleh pakai cutter? Kenapa nggak boleh cutter? Takutnya karatan gitu kan, karena dia bukan aluminium. Oke, selama saya alami, saya tidak pernah menggunakan cutter karatan, dan cutter saya nggak pernah karatan gitu. Nah, itu tergantung pemakaian. Jadi apa solusinya supaya cutter tidak karatan? Pertama, jangan untuk minyak ataupun basah. Teman-teman usahakan, sekali lagi saya selalu bilang, setelah teman-teman pakai alat ataupun peralatan apapun itu, dilap kering gitu kan, bersih gitu kan, baru teman-teman simpan gitu. Nah, di sini saya potong 2,5 cm ya teman-teman. Dua setengah itu ukuran gimana sih teman-teman ya itu, ataupun 3 cm itu ukuran segimana gitu kan ya, mentok teman-teman untuk lebarnya gitu kan, maksimal 3,5 cm ataupun seukuran penggaris ya teman-teman. Karena ini kenapa gitu kan, kenapa nggak pakai 4 cm aja sih, supaya mudah memotongnya dan cepat gitu kan, pengukurannya motongnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, saya kenapa ngambil rata-rata di 3,5 cm, maksimal di rata-rata 2,5 cm, agar supaya kita bisa aplikasikan ke ukuran 15, agar hasilnya nggak zigzag ataupun nggak bulat gitu kan. Kalau misalnya kita pakai kecil-kecil hasilnya bulat, kalau terlalu lebar itu nggak bulat gitu kan. Kecuali teman-teman pakai ukuran 24 nggak apa-apa, yang kotak gitu kan.
Jadi sekali lagi untuk teman-teman, setelah menggunakan peralatan ataupun apapun itu gitu kan, sebelum disimpan dilap bersih dulu gitu teman-teman, lap bersih kering gitu, jangan sampai basah. Nah setelah sudah kita potong coklatnya, baru kita pakai fruit cutter untuk memotong kertasnya gitu kan. Supaya supaya aman, nggak poros cutter. Jadi kalau misalnya kita pakai fruit cutter, kita kaliin berapa potongan itu kan. Kecuali kalau sekarang kita habis potong itu, lalu kita potong pakai fruit cutter, coba hitung teman berapa kali kita potong, 1, 2, 3, 4, maksimal 5 kali potongan gitu. Jadi bisa cutter kita tinggal poros. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari tata ucapan saya atau bahasa ataupun dengan penjelasannya. Semoga selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.